Kecelakaan beruntun terjadi di tol dalam kota saat berlangsungnya kontraflow, membuat perhatian terhadap pengamanan tol dalam kota jadi sorotan. Apa yang harus diperhatikan pengelola tol agar kejadian ini tak berulang? Kita bahas bersama Joko Setiowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat petang, Pak Joko. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Joko, ini kan kejadiannya terjadi di jalur kontraflow. Kalau dari yang Anda cermati, apa yang harusnya jadi perhatian atau jadi evaluasi terkait ini? Ya, jalur kontraflow ini kalau di tol dalam kota, ada juga di tol Jagorawi ini menjadi hal kebiasaan sehari-hari ya. Artinya di saat sibuk memang ada satu lajur yang kontraflow, baik itu pagi maupun sore. Nah, di situ memang harus ada batas kecepatan. Kalau saya tidak salah itu maksimal sekitar antara 40 sampai 50 lah. Ya, kemudian diberi pembatas juga. Nah, ini rutin ya dilakukan untuk setiap hari. Nah, ini tinggal bagaimana apa pengguna ini harus berhati-hati juga kalau masuk ke jalur kontraflow itu. Jangan sampai nanti yang berlawanan itu katakanlah dia menyalip dan sebagainya. Ini mungkin agak jarang juga. Namun kalau ini terjadi bisa jadi karena kelalaian dari pengemudi sendiri. Hmm. Oke, Pak, kan memang arti ini butuh kerjasama dari dua-duanya, pengelola jalan tol dan juga pengemudi. Tapi kalau dari pengelola dulu, sebenarnya kan jalur sudah ada, rambu-rambu juga sebenarnya sudah ada. Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan sebenarnya soal pengamanannya? Ya tentunya kalau pengamanan orang petugas tidak mungkin sebanyak itu ya. Ini dituntut juga kesadaran dari pengemudi itu sendiri. Dia tentunya kalau masuk kontraflow dia harus bersiap siaga untuk sampai ke tujuan tidak ataupun tanpa dia berhenti karena kan tidak mungkin dia melewati arus yang berbeda ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga berbeda halnya kalau dia searah. Tapi kalau dalam kota itu sebenarnya tidak begitu panjang, pendek lah ya. Beda kalau kontraflow antar kota begitu panjang. Jadi kalau yang pendek-pendek seperti ini, saya kira masyarakat yang pengguna sudah terbiasa. Yang penting dia menjaga jangan sampai dia mengantuk. Itu yang jadi persoalannya. Kalau dia mengantuk agak lengah, itu jadi bisa menyebabkan microslip. Biasanya seperti itu. Tapi ini cukup jarang terjadi kok selama ini ya aman-aman aja kontraflow yang ada di jalan tol dalam kota. Pak Joko, tapi kan kontraflow ini kerap jadi solusi untuk mengurai kemacetan, tapi biasanya menjadi faktor kecelakaan dengan adanya kontraflow, apalagi sih Pak, selain misalnya mengantuk? Ya sebenarnya yang banyak itu terjadi kalau kecelakaan itu adalah faktornya mengantuk gitu loh. Jadi seandainya mengantuk sebaiknya jangan masuk kontraflow, ikuti aja jalur yang ada. Nah menjadi bahaya kalau dalam kondisi mengantuk ke jalur kontraflow ya. Hmm, oke. Tapi dan berarti dengan keadaan seperti itu Pak, tapi kan rata-rata mau mengambil jalur kontraflow juga agar cepat. Apa yang biasanya juga luput tidak diperhatikan oleh pengemudi Pak, yang juga bisa menyebabkan kecelakaan? Ini faktor batas kecepatan ya. Tentunya kalau kontraflow akan berbeda lah kecepatannya dengan yang biasanya. Ya, kecuali kalau dia full untuk melawan arus. Tapi ini kan sebagian kontraflow artinya ada satu lajur yang diambil untuk berlawanan arah. Kehati-hatian itu penting buat pengemudi. Ya, Oke. meskipun itu juga diberi pembatas juga untuk dia lebih berhati-hati lagi dan ikuti batas kecepatan yang ada. Yang sering terjadi itu adalah melebihi batas kecepatan, apalagi di depannya mungkin kosong ya, nah, itu dianggapnya seperti jalur biasa, tapi kehati-hatian itu penting. Hmm. Pak Joko, ini kan kita juga mau menghadapi musim mobilitas tinggi ketika menjelang Nataru. Apa yang harus diperhatikan juga oleh para pengemudi Pak nanti terutama untuk di jalur tol? Nah, kalau Nataru ini nanti memang ada seperti halnya mudik juga diberlakukan kontraflow ya, tapi ini untuk jarak jauh, makanya kesiapan itu penting ya. Dan ini juga batas-batas untuk patok-patoknya juga harus lebih lebih rapat lagi ya biar nanti ini menjadi lebih mudah dan harus harus diikuti dengan eh, pelambatan. Jadi ada katakanlah ada iringan mobil di depannya yang tidak sebebas seandainya itu kosong dia akan melaju. Nah, pelambatan itu penting dan pengawasan itu yang membuat dia tidak melaju melebihi batas kecepatan. Sebenarnya kalau tidak ada pelambatan atau mobil pengiring di depan ini sering terjadi
melebihi batas kecepatan. Itulah yang kalau nggak salah Lebaran tahun terjadi kecelakaan itu. Dan kebetulan memang kok ditelusuri supirnya juga mengantuk juga. Nah, ini membahayanya di situ. Ya, Oke, Pak Joko, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Joko. makasih, selamat petang.